Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anita Puspitasari, dan rekan saya, Laili Dewahdaniati, akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Perwalian Perkawinan. Adapun yang akan kita bahas pada presentasi kali ini meliputi apa sih pengertian perwalian perkawinan, kemudian bagaimana kedudukan perwalian perkawinan menurut para ahli, dan bagaimana konsep perwalian perkawinan dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perwalian perkawinan. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa secara garis besarnya perwalian itu dibagi atas 3. Yang pertama perwalian atas orang, yang kedua perwalian atas barang, yang ketiga perwalian atas orang dalam perkawinannya. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah perwalian atas orang dalam perkawinannya. Perwalian berdasarkan asal kata yaitu wali merupakan orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut KBBI, perwalian berasal dari kata per, yang artinya satu, sedangkan wali merupakan orang yang menurut hukum diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. Wali dalam bahasa Arab yaitu wilayah, yang artinya pelindung, pengampu, penanggung hidup seseorang. Jadi yang dinamakan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seorang perempuan yang di bawah kekuasaannya, dengan perkataan lain bahwa wali itu dari pihak perempuan. Pembahasan selanjutnya yaitu kedudukan wali menurut para ahli. Di antaranya dari Daud Al-Zahiri berpendapat bahwa wali tidak menjadi syarat dalam akad nikah, namun bagi pihak perempuan wali menjadi syarat. Kemudian dari Al-So'mi dan Al-Zuhri berpendapat bahwa wali itu menjadi syarat kalau misalnya calon suami tidak sekufu dengan calon istri. Sebaliknya, kalau misalnya calon istri sekufu, maka wali tidak menjadi syarat. Kemudian dari Abu Tur berpendapat bahwa nikah sah apabila wali memberi izin dan batal kalau misalnya wali tidak memberi izin. Dari Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa wali merupakan rukun perkawinan. Suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak adanya wali. Dari Imam Hanafi dan Abu Yusuf berpendapat jika wanita itu telah balik dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Mungkin cukup itu dari saya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Laili Dewi Wahdaniati. Baik, di sini saya Laili Dewi Wahdaniati akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Anita. Selanjutnya kita akan membahas konsep wali dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai wali nikah didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan pada pihak yang melangsungkan perkawinan. Kemudian menurut pasal 14 kompilasi hukum Islam menyatakan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab kabul.
Kemudian menurut pasal 20 ayat 1 kompilasi hukum Islam menyatakan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan balik. Di pasal 20 ayat kedua kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Kemudian pasal 21 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Wali nasab terdiri dari ayah, kakek pihak ayah seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung atau seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kemudian paman, saudara laki-laki ayah atau seayah dan keturunan laki-lakinya. Kemudian saudara laki-laki kandung kakek dan saudara laki-laki seayah dan kakek. Selanjutnya adalah pasal 1 angka 2 Permenak 30 tahun 2005 menyatakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Kemudian yang terakhir ada pasal 23 ayat 1 kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, atau enggan menjadi wali nikah. Demikian pemaparan materi tentang perwalian perkawinan dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan sekiranya materi yang kami berikan masih kurang, bisa teman-teman tanyakan dan mencari referensi yang lebih untuk mendukung materi yang sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.